kita mau ngasih soal yang pertama, Bang. Mau nanya nih, Bang. Apa saja hal yang dipengaruhi pengeluaran daya listrik di rumah? Kalau Pengeluaran daya di rumah sih ada banyak. Iya. Gue sebutin aja ya. Iya. Contohnya, Bang. Yang pertama tuh jumlah sama jenis perangkat yang ada di rumah. Terus yang kedua kebiasaan penggunaan, lupa matiin segala macam. Oh, ya itu kan? sering lupa Terus orang-orang. iya. Yang ketiga usia perangkat tersebut udah lama apa enggak. Ya, itu juga mempengaruhi pengeluaran. Itu aja sih kalau seputar. Oh, itu ya seputar pengeluaran daya listrik. Oke, lanjutkan nomor 2. Gimana menurut Abang pemasangan instalasi listrik yang efisien? Untuk biar efisien, yang pertama tuh kita harus menggunakan perangkat yang berkualitas, standar SMI contohnya. Terus yang kedua, hitung dan mengukur kebutuhan daya di rumah supaya tidak berlebihan. Nah, ini kan ada denah nih, Bang. Denahnya tuh berarti kan di sini Iya. KWH-nya. Ini tuh ngalirnya kemana aja, Bang? Ada KWA di sini harusnya kan. KWA itu kalau pada umumnya dia mengalir ke lampu, dari lampu itu ada di mesin air, kulkas dan AC. Ya, berarti dia langsung dibagi-bagiin kan dari satu langsung bercabang. Iya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Menurut Abang, apa strategi yang diambil untuk menghemat penggunaan listrik? Kalau buat menghemat listrik itu banyak. Satu, gue sebutin satu itu menggunakan perangkat menghemat energi. Yang kedua, kebiasaan penggunaan, jangan sampai boros atau lupa matiin. Terus yang ketiga, optimalkan penggunaan AC. Yang ketiga itu yang keempat sama perawatan perangkat tersebut supaya awet. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari narasumber kami. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini yang pertama ada anggota kelompok terdiri dari 8 anggota. Amanda Apriliani 12 IPA 2, Alia Rizky 12 IPA 4, Arzetio Kinasi 12 IPA 4, Maudi Pratama 12 IPA 4, Mikaela Kiva 12 IPA 4, Shalwa Aurelia 12 IPA 4, Tegar Rian Darno 12 IPA 4, Valena Matreza 12 IPA 4. Oke, di sini yang pertama ada daftar isi, yaitu dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dasar teori, dana listrik, data pengamatan, kesimpulan, dan spesifikasi tugas. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Nah, di sini itu latar belakang, apa itu sih latar belakang? Energi yang merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan modern. Hampir semua aktivitas di rumah seperti penerangan, penggunaan alat elektronik, hingga perangan dapur yang bergantung pada listrik. Dapat yang menyebabkan pemborosan energi, meningkatkan biaya tagihan listrik dan dampaknya negatif terhadap lingkungan akibat tagihan konsumsi energi yang bernarasumber dan bahan bakar fosil. Untuk mengurangi pemborosan tersebut, penting dilakukan pengukuran dan penggunaan listrik yang di rumah. Pengukuran ini ditujuan untuk mengetahui pembesaran energi yang digunakan oleh masing-masing perangkat listrik, sehingga dapat membantukan dan penuhi rumah dalam mengidentifikasi sumber pemborosan dan mencari cara untuk penghematan energi. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Oke, jadi di sini yang pertama, rumusan masalahnya ada apa saja hal yang mempengaruhi seberapa banyak daya listrik yang digunakan di rumah, baik sebelum dan sesudah penghematan. Lalu yang kedua ada bagaimana pengaruh instalasi listrik yang efisien terhadap penghematan penggunaan listrik di rumah. Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk menghemat penggunaan listrik di rumah tangga. Lalu di sini tujuannya ada satu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi listrik, baik sebelum dan sesudah penghematan. Lalu yang kedua ada mengetahui dampak dari instalasi listrik yang efisien terhadap pengurangan konsumsi listrik. Lalu yang ketiga ada menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di rumah tangga. Lalu di sini ada dasar teori. Dasar teorinya, arus bolak-balik atau AC adalah jenis arus listrik yang besarnya dan arahnya berubah secara periodik terhadap waktu. Fenomena ini banyak digunakan dalam sistem kelistrikan karena efisiensinya dalam transmisi energi listrik jarak jauh.
Bentuk gelombang yang umumnya digunakan untuk menggambarkan arus ini adalah gelombang sinusoidal, yang memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Lalu, konsep dasar AC, frekuensinya adalah jumlah siklus gelombang per detik diukur dalam Hertz. Amplitudonya nilai puncak dari tegangan atau arus. RMS atau root mean square adalah nilai efektif arus atau tegangan dalam sistem AC digunakan untuk perhitungan daya. Yang terakhir ada fase, yaitu menunjukkan posisi relatif suatu gelombang dalam siklusnya, dinyatakan dalam derajat atau radian. Lalu di sini ada dasar teori pendapat para ahli tentang AC. Menurut Nikola Tesla, sistem AC lebih efisien dibandingkan DC untuk transmisi daya karena dapat ditingkatkan atau diturunkan tegangannya dengan transformator sehingga mengurangi kehilangan daya. Lalu di sini ada James Clerk Maxwell, dasar teori gelombang elektromagnetik yang menjadi fondasi utama dalam distribusi arus AC, medan listrik, dan magnet yang berisolasi dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik yang merambat dalam bentuk gelombang sinusoidal. Lalu di sini ada menurut William Stanley, mempraktikkan ide AC, Tesla dengan menciptakan transformator pertama. Menurutnya, sistem AC mempermudah penyebaran listrik dengan biaya lebih rendah dibandingkan sistem DC. Lalu di sini ada dasar teori instalasi listrik. Instalasi listrik adalah sistem pemasangan dan penyusunan berbagai komponen listrik dalam suatu bangunan atau area tertentu untuk mendistribusikan energi listrik dengan aman dan efisien. Instalasi ini mencakup berbagai elemen seperti kabel, saklar, stop kontak, panel listrik, pemutus arus atau MCB, serta perlengkapan pelindung lainnya. Lanjut, di sini ada denah dari instalasi listrik. Bisa dilihat dari di sebelah kiri itu ada lampu lambangnya, ada X, switch, stop kontak, dan ada kabel. Nah, untuk kabel yang merah muda itu jalur APP ke MCB. Kalau yang warna merah itu jalur MCB ke switch dan stop kontak, dan yang hijau itu jalur switch ke lampu. Nah, jadi di sini ada denah rumah, salah satu anggota kelompok kami. Ini tuh luas tanahnya kurang lebih 120 meter persegi. Di sini bisa dilihat dari APP itu pertama ditarik kabel ke MCB. Nah, seterusnya MCB itu bakalan menyambung ke saklar, switch atau stop kontak yang warna merah. Nah, kemudian itu switch itu tuh akan menyambung ke lampu yang warnanya hijau. Selanjutnya masuk ke dalam data yang akan kita amati. Di sini ada 5 ruangan, yaitu halaman depan, ruang tengah, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi. Untuk alatnya sendiri kita ada ngamatin 15 alat, yaitu lampu teras, lampu garasi, lampu tengah, kipas angin, setrika, wifi, lampu dapur, kulkas, rice cooker, mesin cuci, lampu kamar tidur, AC, stop kontak, yaitu laptop dan HP, selanjutnya hair dryer, dan lampu kamar mandi. Untuk lampu teras sendiri kita menggunakan 45 watt, lampu garasi 23 watt, lampu tengah 17 watt, kipas angin 45 watt, setrika 350 watt, wifi 15 watt, lampu dapur ada 18 watt, kulkas 85 watt, rice cooker 350 watt, mesin cuci 400 watt, lampu kamar tidur 23 watt, AC 350 watt, stop kontak laptop sendiri itu 60 watt, HP itu 25 watt, hair dryernya 1000 watt, dan lampu kamar mandi itu mencapai 18 watt. Untuk jangkanya sendiri, untuk lampu teras kita digunakan selama 12 jam dari Senin hingga ke hari Minggu. Untuk lampu garasi sendiri digunakan selama 10 jam, lampu tengah sendiri digunakan 18 jam 30 menit, kipas angin digunakan selama 15 jam, setrika digunakan selama 1 jam per harinya, wifi digunakan selama 24 jam non-stop, dan lampu dapur digunakan selama 24 jam, kulkas juga 24 jam, rice cooker digunakan selama 3 jam, mesin cuci digunakan selama 2 jam. Untuk lampu kamar mandi digunakan selama 16 jam, AC selama 6 jam, dan laptop digunakan dicas selama 24 jam. Untuk HP sendiri, karena HP si pemilik rumah ini ada 3, jadi total satu HP itu dicas selama 2 jam, jadi akhirnya mencapai 6 jam per harinya.
Untuk Hydaya sendiri dia menggunakannya selama 1 jam per hari dan lampu kamar mandi itu nonstop yaitu 24 jam. Selanjutnya untuk data penghematan sendiri, untuk lampu terasnya itu ada 12 jam sampai dari Senin sampai ke hari Minggu. Untuk lampu garasinya itu ada 8 jam, ada juga yang sampai hari Minggu dari hari Senin. Untuk lampu tengahnya itu ada yang 14 jam, 18 jam, paling pentok itu sampai 18 jam. Untuk kipas angin sendiri ada 7 jam, 9 jam, sampai di angka 15 jam. Untuk setrikanya tetap sama, tidak ada perubahan, yaitu selama 1 jam per harinya. Untuk WiFi, lampu dapur dan kulkas itu digunakan selama 24 jam, tidak ada perubahan sama sekali. Untuk rice cooker sendiri digunakan selama 2 jam, ada juga saatnya dia tidak menggunakan rice cooker, yaitu pada hari Rabu dan hari Jumat. Untuk mesin cuci sendiri, itu digunakan selama 2 jam. Selanjutnya untuk lampu kamar tidur digunakan selama 6 jam, ada juga selama 16 jam. Untuk AC digunakan selama 6 jam, dari Senin sampai ke hari Minggu. Untuk stop kontak casan laptop dan HP juga sama, digunakan selama 24 jam dan 6 jam. Untuk high dryer juga sama, digunakan selama 1 jam per harinya. Dan lampu kamar mandi nonstop digunakan selama 24 jam. Lalu di sini ada harga instalasi listrik rumah tanpa penghematan dalam rupiah. Oke, di sini yang pertama ada lampu teras 1 di hari Senin sampai dengan hari Minggu sebanyak 780,138. Lampu garasi 332,281 Senin sampai Jumat. Lalu ada lampu tengah 454,36 dari Senin sampai Jumat. Lalu di hari Senin kipas angin 975,17 sampai hari Minggu. Lalu di sini ada setrika 505,645 dari hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu di sini ada WiFi 520,092 dari hari Senin sampai hari Minggu. Lalu di sini ada lampu dapur 624,11 dari hari Senin sampai dengan Minggu. Lalu ada kulkas yaitu 2.947,188 dari hari Senin sampai Minggu. Lalu ada rice cooker 1.516 dari hari Senin sampai dengan Minggu. Lalu ada rice cooker dari 1516935 dari Senin sampai Minggu. Lalu ada mesin cuci 1.155,76 dari Senin sampai Minggu. Lalu ada lampu kamar 1 531,65 dari Senin sampai Minggu. Lalu ada AC 3.033 dari hari Senin sampai Minggu. Lalu ada stop kontak laptop dengan HP 2.297,073 dari Senin sampai dengan Minggu. Lalu ada hair dryer 1.444,7 dari Senin sampai Minggu. Lalu ada lampu kamar mandi 624,11 dari Senin sampai dengan Minggu. Selanjutnya untuk penghematan sendiri dalam bentuk rupiah dapat dilihat bahwa lampu teras tidak mengalami perubahan sama sekali, yaitu 780,138 perak. Selanjutnya lampu garasi itu ada perubahan, yaitu pada hari Senin Senin sampai Minggu yaitu menjadi 265,824,248 rupiah. Selanjutnya untuk lampu tengah itu mengalami perubahan, yaitu pada hari Senin, hari Selasa dan seterusnya sampai hari Minggu, yaitu dari 343,83, untuk Selasanya itu 442,007 perak rupiah. Selanjutnya untuk kipas angin pada hari Senin dan Selasa itu mengalami perbedaan, yaitu dari 455,08, terus hari Selasanya 585,1035 perak rupiah. Selanjutnya mengalami perubahan lagi pada hari Sabtu, yaitu menjadi 910,161 dan mengalami perubahan lagi pada hari Minggu, yaitu 975,17.
Untuk selanjutnya ada setrika, yaitu setrika tidak mengalami perubahan sama seperti sebelum penghematan. WiFi juga sama, tidak mengalami perubahan, yaitu tetap di angka 520,092 perak. Terus lampu dapur juga tidak mengalami perubahan, yaitu tetap di angka 624,11 perak. Selanjutnya untuk kulkas, dari Senin sampai ke hari Minggu itu sama, tetap 2.947,188. Untuk rice cooker sendiri, itu pada hari Senin dia mengeluarkan uang sebesar 1.011,29 dan mengalami perubahan atau perbedaan pada hari Sabtu dan Minggu, yaitu 1.516,935. Selanjutnya ada mesin cuci, yaitu hari Senin menjadi 1.155,76. Hari Selasa dia tidak menggunakan mesin cuci, jadi Rp0. Untuk hari Rabunya pun sama dengan hari Senin. Untuk hari Kamis dia tidak menggunakan mesin cuci, jadi Rp0. Untuk Jumatnya sama dengan Senin dan Rabu, Sabtu pun sama, dan hari Minggu dia tidak menggunakan mesin cuci. Selanjutnya untuk lampu kamar tidur, itu dari hari Senin dia mengeluarkan 199,3686 perak rupiah, dan hari Selasa dia mengeluarkan 531,65. Hari Rabu pun sama dengan hari Senin, Kamis pun juga sama dengan Senin dan Rabu. Hari Jumat sama pengeluarannya dengan hari Selasa. Selanjutnya hari Sabtu dan Minggu itu mengalami pengeluaran, yaitu 398,74. Selanjutnya ada AC. AC tidak mengalami perubahan dengan tanpa penghematan, yaitu tetap di angka 3.033,9. Selanjutnya ada stop kontak, yaitu laptop dan HP, itu tetap di angka 2.297,073. Untuk hair dryernya tetap di angka 1.444,7 dan lampu tetap di angka 624,11. Ini mengalami beberapa perbedaan karena pengamatan dilakukan di hari yang berbeda dan juga jam penggunaannya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada data pengamatannya. Kalau total harga normal dari hari Senin sampai hari Jumat itu harganya sama, yaitu Rp17.743,112. Untuk hari Sabtu dan Minggu, hari Sabtunya itu Rp17.878,192 dan hari Minggunya Rp17.372,547. Jadi total harga normal dari Senin sampai Minggu itu Rp123.966,299. Sedangkan di total harga penghematannya ini lebih menurun. Di hari Senin itu Rp16.208,1094, hari Selasanya Rp15.612,8943, hari Rabu Rp15.196,8194, hari Kamisnya Rp15.280,6129, hari Jumat Rp15.757,3643, hari Sabtu Rp17.466,4468, dan di hari Minggunya itu Rp16.400,2658. Jadi total harga penghematannya itu Rp111.922,5129. Nah, di sini juga ada persentase penurunan dari harga normal ke harga penghematannya. Cara ngitungnya itu, si harga normal dikurang harga penghematan dibagi dengan harga normal dikali dengan 100%. Kan tadi udah dapat harga normalnya Rp123.966,299 dikurang dengan Rp111.922,5129. Nah, hasilnya itu Rp12.043,7861 dibagi dengan harga normal dikali dengan 100%, yaitu persentasenya dapat 9,72%. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan itu, setelah dilakukan pengamatan, biaya listrik mengalami penurunan sebanyak 10% dari biaya sebelumnya.
Selain dari menghemat, pengguna listrik sehari-hari memasang kabel yang efisien dengan cara memperhatikan jarak dapat menghemat biaya pemasangan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih.